Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Etika Meriliani, NPM C1C0233. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang non-current liabilitas. Nah, yang sekarang perlu kita pahami yaitu obligasi itu diterbitkan di antara tanggal pembayaran. Yang pertama yaitu bond investor. Bond investor yaitu yang membeli obligasi kepada perusahaan kita. Jadi, bond investor akan membayar kepada seller. Seller itu perusahaan yang menerbitkan obligasi. Interest accrued atau bunga terhutang. Bunga terhutang artinya sudah menjadi beban tetapi belum dibayarkan, yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Nah, contohnya, jika obligasi diterbitkan pada tanggal 1 April, maka yang dikatakan interest accrued-nya itu adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 April. Kemudian pada pembayaran bunga semester atau pada pembayaran bunga semi-annually yang berikutnya, maka perusahaan kita sebagai penerbit akan membayar bunga untuk 6 bulan. Atau dari sudut pandang bond investor, dia akan menerima bunga dari perusahaan kita itu full 6 bulan. Selanjutnya yaitu long term notes payable. Untuk long term notes payable, perlakuan akuntansinya sama dengan obligasi, yaitu cara menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan itu menggunakan present value. Jadi, kita melakukan present value dari dua nilai, yaitu kita present value kan prinsipal atau pokok hutang, kemudian yang kita present value kan berikutnya adalah bunga yang dibayarkan secara periodik. Kemudian perusahaan juga akan melakukan amortisasi premium ataupun diskon selama umur dari notes payable itu. Kemudian untuk zero interest bearing note dan yang interest bearing note, yang pertama, untuk melakukan interest bearing note itu berarti tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat weselnya atau dokumen weselnya. Perusahaan yang menerbitkan zero interest bearing note maka dapat dipastikan bahwa wesel tersebut adalah wesel yang diterbitkan pada tingkat diskon. Karena kontraktualnya tidak disebutkan, maka kontraktualnya itu bernilai 0%. Kemudian pada zero interest bearing note akan dilakukan amortisasi selama umur dari wesel itu. Yang kedua, untuk interest bearing note kita harus menentukan apakah dia diskon atau premium. Caranya sama dengan obligasi, yaitu dengan menggunakan present value. Selain itu, ada juga wesel yang diterbitkan bukan menerima kas, tetapi menerbitkan wesel itu untuk membeli properti, barang, ataupun membayar jasa yang kita terima. Selanjutnya yaitu mortgage notes payable. Mortgage notes payable ini dia bentuknya masih dalam bentuk wesel jangka panjang, tetapi biasanya dia ada jaminan berupa properti atau aset tetap. Jadi yang dikatakan dengan mortgage notes payable adalah wesel jangka panjang yang disertai dengan adanya jaminan berupa properti ataupun aset tetap. Biasanya mortgage notes payable itu akan dibayar secara angsuran. Selanjutnya untuk akuntansi pelunasan dari non-current liabilitas, ada 3 kemungkinan pelunasan non-current liabilitas. Yang pertama yaitu obligasi atau notes payable itu dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Ketika obligasi jatuh tempo dan perusahaan melunasi obligasi tersebut, maka perusahaan akan melunasi sebesar nilai nominalnya. Yang kedua yaitu obligasi atau wesel dilunasi lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo, berarti dia tidak akan melunasi sebesar nilai nominalnya. Ketika obligasi dilunasi lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo, maka perusahaan akan melunasi obligasi tersebut sebesar berapa cash yang dibayarkan. Misalnya dia harus membayar atau mengeluarkan kas sebesar 105, kemudian dibandingkan dengan nilai
tercatat dari obligasi tersebut pada tanggal perlunasan. Ternyata nilai tercatatnya itu sebesar $102. Nah, dalam pelunasan ini dapat dikatakan perusahaan melunasi obligasi ini akan mengakui adanya kerugian karena membayar lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat dari obligasi. Jadi, cara untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari pelunasan obligasi yang dipercepat yaitu dengan cara membandingkan kas yang dibayarkan untuk melunasi obligasi tersebut dengan nilai yang tercatat dari obligasi tersebut pada tanggal pelunasan. Jika lebih besar yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai yang tercatat, maka kita mengakui adanya loss. Tetapi jika kebalikannya, kita melunasi lebih rendah dibandingkan nilai tercatat dari obligasi, maka kita mengakui adanya gain. Yang ketiga, obligasi dilunasi dengan menyerahkan aset atau sekuritas lain. Pada saat obligasi itu jatuh tempo, kita melakukan pelunasan, tetapi kita tidak membayarkan dengan menggunakan cash, tetapi kita membayarkan dengan menyerahkan aset ataupun menyerahkan sekuritas lain kepada bond investor. Yang keempat yaitu dilunasi melalui modifikasi opdam. Artinya dia tidak dibayar atau tidak dilunasi dengan menggunakan cash ataupun menyerahkan aset, tetapi dia melakukan modifikasi kesepakatan. Misalnya yang pertama yaitu mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak atau state interest rate. Yang kedua yaitu memperpanjang maturity date dan menambah lagi waktu jatuh temponya. Misal jatuh temponya harusnya itu sekarang, tetapi kita meminta penundaan. Kemudian bisa juga dengan mengurangi face amount atau nilai nominal. Dan yang terakhir bisa juga dengan mengurangi atau menangguhkan bunga yang terhutang.